Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Pratama, mahasiswa ISQ Business School dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai bagaimana cara mengembangkan hipotesis profil pelanggan digital pada proses menemukan dan memvalidasi pelanggan digital. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa customer validation penting dilakukan dalam mengembangkan inovasi digital. Mengapa customer validation penting dilakukan dalam mengembangkan inovasi digital adalah karena customer validation ini sebuah proses yang sangat penting dalam mengembangkan inovasi digital. Ini melibatkan pengumpulan dan analisa umpan balik dari calon pengguna atau pelanggan potensial untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang akan dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Customer validation adalah langkah kunci dalam memastikan keberhasilan inovasi digital Anda. Dengan mendengarkan dan merespons kebutuhan pelanggan potensial sejak awal, Anda dapat membangun produk atau layanan yang lebih relevan, bermanfaat, dan yang pastinya sukses di pasar. Maksud dari customer validation ini adalah jika Anda memiliki sebuah inovasi digital, seperti contohnya kelompok saya, inovasi digital milik kelompok saya yaitu jasa titip makanan, maka kami perlu tahu jasa ini dibutuhkan apa enggak. Ada beberapa alasan customer validation ini penting dilakukan, yaitu yang pertama, meminimalkan resiko. Jadi kalau kita sebelum mengembangkan inovasi digital pasti butuh waktu, butuh tenaga juga gitu. Makanya kita harus masuk ke customer validation supaya kita tuh nggak buang-buang waktu dan hemat tenaga. Lalu yang kedua, memahami kebutuhan dari pelanggan. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan fitur maupun fungsi. Lalu membangun produk atau jasa yang bisa diterima baik oleh pasar. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menentukan customer profile, job activities, pains, dan gains? Caranya yaitu melibatkan identifikasi customer segment, wawancara, analisis data demografis, observasi, dan identifikasi masalah yang dihadapi, serta keuntungan yang diharapkan. Hasilnya adalah persona customer yang akan membantu Anda memahami customer Anda secara lebih mendalam, sehingga Anda dapat merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, kelompok saya kan membangun jasa titip makanan tuh, yang mana pelanggan potensialnya seorang mahasiswa yang
mager buat beli makanan karena akses ke tempat makanan itu lumayan memakan waktu dan tenaga, apalagi dalam kondisi lapar, pasti capek banget. Bagaimana sih cara supaya customer profile ini bagaimana cara supaya customer profile yang kita buat ini maksimal? Yaitu yang pertama, mulai mengidentifikasi segmen pelanggan yang ditargetkan. Lalu yang kedua, melakukan wawancara kepada pelanggan potensial. Lalu yang ketiga, memperhatikan data demografis seperti usia, terus jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Lalu amati dan catat perilaku pelanggan potensial gitu, bagaimana mereka menghabiskan waktu-waktu mereka, bagaimana mahasiswa melakukan perjalanan untuk makan begitu. Lalu yang kelima, identifikasi masalah atau kesulitan yang mereka hadapi. Kita identifikasi nih, setelah kita amati, kita identifikasi masalah mereka ini ada di mana atau kesulitan mereka ada di mana begitu. Seperti contoh, kalau mahasiswa ingin beli makan, pasti yang kesulitan yang pertama yaitu ya antrinya pasti ramai banget, belum tentu lauknya ini masih ada yang dipengen gitu. Kan nggak lucu ya kan, kita udah ngantri misalkan udah lama setengah jam tapi lauk yang kita pengen habis, pasti kesel gitu loh. Itu kita harus cari masalahnya di mana. Lalu yang terakhir, identifikasi apa yang diharapkan oleh pelanggan potensial gitu. Contohnya mahasiswa kan target pasar kelompok kami. Jadi ya yang mereka harapin dari jasa titip makanan itu apa gitu, yang mereka harapin begitu. Paham kan? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, bagaimana melakukan pengembangan hipotesis inovasi digital? Nih, ini adalah cara-caranya. Ada identifikasi masalah atau peluang. Identifikasi masalah atau peluang ini memulai dengan mengidentifikasi masalah atau peluang yang ingin Anda selesaikan atau manfaatkan dengan inovasi digital begitu. Jadi masalah ini harus kita selesaikan dan peluang ini menjadi manfaat untuk kita membuat inovasi digital. Lalu tentukan segmen pelanggan. Tentukan siapa yang akan menjadi target atau pemakai utama inovasi kita. Lalu deskripsikan solusi potensial. Ini tuh sepertinya kayak merencanakan secara kasar bagaimana inovasi digital kita mungkin memecahkan masalah begitu.
memecahkan masalah, atau memanfaatkan peluang yang telah diidentifikasi. Nah, yang keempat ini buat hipotesis bisnis. Ada nilai unik, target pelanggan, manfaat, matriks keberhasilan. 4 itu apa? 4 itu yang pertama nilai unik. Nilai unik ini apa yang membuat inovasi Anda ini berbeda daripada inovasi yang sudah ada, begitu. Nilai unik gitu. Perbedaannya bisa jadi perbedaannya ini jauh lebih unggul daripada inovasi-inovasi yang dulu-dulu, begitu. Lalu yang kedua, target pelanggan. Siapa target pelanggan kita, begitu. Terus ada manfaat utama dari inovasi kita ini apa, begitu. Kalau contoh manfaat dari inovasi kelompok kami, yang pertama manfaatnya adalah ya mahasiswa yang nggak perlu capek-capek buat ngantri, begitu. Itu yang pertama, ya kan, nggak perlu capek deh, pokoknya serahin aja ke kami, begitu. Lalu yang keempat, matriks keberhasilan. Ya, ini bagaimana kita mengukur keberhasilan inovasi kita. Ada rancang percobaan untuk menguji hipotesis. Ini rancang percobaan untuk menguji hipotesis. Ini kayaknya melibatkan pembuatan prototipe. Kalau inovasi digital itu berupa aplikasi, berarti ya pembuatan prototipe. Kalau kami itu kan jasa titip makanan, ya, berarti ya kita hanya melakukan eksperimen pasar kecil, itu ya, melakukan eksperimen kecil. Lalu identifikasi resiko utama. Nah, ini ya harus identifikasi resiko utama yang mungkin akan kita hadapi dalam mengembangkan inovasi digital, seperti resiko teknis atau resiko keuangan mungkin, dan lain-lainnya. Lalu menguji hipotesis, ya ini ya menjalankan eksperimen yang sudah direncanakan untuk menguji hipotesis bisnis Anda. Lalu melanjutkan pengembangan. Nah, ini nih, kalau misalkan hipotesis kita ada tanda-tanda keberhasilan gitu, sukses, kita tuh bisa melanjutkan pengembangan ke tahap berikutnya, gitu. Lalu yang terakhir, terus belajar. Nah, ini nih penting banget, karena ya kita nih harus terus belajar, gitu loh. Nggak ada berhentinya, harus terus belajar. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana melakukan wawancara dengan baik? Nah, bagaimana sih melakukan wawancara yang baik? Pasti ada tahap-tahapan, pasti ada tahap-tahapannya. Lalu yang pertama ini menyiapkan pertanyaan, itu jelas. Karena kalau kita nggak nyiapin pertanyaan dulu, pasti kita tuh bakal banyak buang-buang waktu buat mikirin pertanyaan ke depannya, gitu. Makanya untuk menghindari hal seperti itu, sebaiknya kita menulis pertanyaannya, menyiapkan pertanyaannya. Lalu yang kedua, memulai pendekatan yang ramah, seperti
seperti perkenalan diri gitu loh, seperti pengenalan diri atau membuat suasana nyaman gitu. Karena ya itu penting banget biar narasumber tuh merasa nyaman, terus merasa terbuka pada kita. Jadi ya jawaban-jawaban dari dia nih sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Lalu yang ketiga, beri perhatian penuh saat narasumber berbicara. Nah, kalau misalkan narasumber berbicara, kita sebaiknya mendengar gitu dengan penuh perhatian. Kalau bisa minimal banget ngangguk ya, ngangguk kayak gini, ngangguk tuh. Jangan ngalihin perhatian gitu, nanti malah kemana-mana gitu wawancaranya. Nah, lalu yang keempat, gunakan pertanyaan yang terbuka. Ini tuh untuk menggali, maksudnya gunakan pertanyaan terbuka ini tuh untuk mendorong narasumber memberikan jawaban yang mendalam gitu dan menjelaskan pemikiran mereka gitu. Nah, setelah itu baru kita ajukan pertanyaan follow up. Apa sih follow up? Yaitu ya menggali informasi lebih dalam lagi dan atau menjelaskan hal-hal yang ambigu gitu loh, hal-hal yang ganjel gitu. Nah, lalu yang keenam, jangan mencoba mempengaruhi narasumber begitu. Jangan mencoba mempengaruhi narasumber untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu gitu. Jangan, kita tuh harus biarin narasumber tuh berbicara dengan bebas begitu. Karena ya dengan berbicara dengan bebas pasti kan kita bakal dapat banyak informasi. Setelah kita dapat informasi, nanti kita gali lagi informasi itu gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting, ucapkan terima kasih kepada narasumber atas waktu dan wawancaranya. Nah, jadi kesimpulannya, wawancara yang baik memerlukan keterampilan mendengarkan, empati, dan kemampuan menangkap informasi yang berharga. Dengan pendekatan yang baik, kamu dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan bermanfaat dari narasumber Anda. Begitu. Oke, sepertinya materinya sudah habis. Mungkin sampai sini saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.